City Start, Misionaris dan Olahragawan. Sebuah kisah sukses yang luar biasa. Mengapa seorang olahragawan memberi bermiliar-miliar harta kekayaannya untuk misi? Ini adalah kisah kehidupan yang luar biasa dari seorang misionaris bernama Charles Thomas Sturt yang selanjutnya akan disingkat dengan City Start. City Start adalah seorang misionaris yang luar biasa. Pada tanggal 5 Februari 1885, satu kapal perlahan-lahan bertolak dari pantai Inggris ke arah Calais di Prancis. Di pagar geladak, berdiri 7 orang laki-laki yang masih muda. Apakah mereka akan melihat negara Inggris lagi? Tetapi tidak ada di antara mereka yang tahu. Wartawan menamai mereka sebagai Cambridge Seven. Mereka sedang meninggalkan kampung halamannya, dan ini menimbulkan kehebohan yang luar biasa dalam masyarakat luas. Kebanyakan di antara mereka cukup kaya dan berpengaruh, olahragawan yang ternama, juga keturunan bangsawan Inggris. 7 orang laki-laki yang masih muda ini, yang hidup pada zaman Ratu Victoria di Inggris, berasal dari lapisan masyarakat atas. Mereka sedang menikmati karir akademis. Ada yang sudah memiliki status perwira, tetapi mereka pergi sebagai misionaris ke China, dan ini adalah sensasi besar. Di antara 7 orang ini, ada seorang yang menonjol dan yang badannya tinggi. Dialah City Sturt, salah satu pemain kriket yang terkenal di Inggris. Ia menyelesaikan studinya di Universitas Cambridge dan menolong regu nasional Inggris untuk menang di dalam pertandingan melawan Australia. Sebelumnya, mereka menganggap regu nasional Australia tidak dapat dikalahkan, dan ini memberi City Sturt popularitas dan kehormatan. City Sturt dianggap sebagai pahlawan nasional. Pada waktu orang lain mendengar bahwa City Sturt meninggalkan karirnya sebagai ahli hukum dan olahragawan supaya ia bisa masuk ke pedalaman China dengan China Inland Mission, yang pendirinya adalah Hudson Taylor sebagai misionaris, banyak yang heran atas pengorbanan laki-laki yang masih muda ini. Orang tidak bisa mengerti mengapa seorang muda yang hidup dari kekayaan warisan pusaka ayahnya memilih dengan sukarela pelayanan seperti itu dan hidup berkorban sebagai misionaris di China. Perlahan-lahan, pantai Inggris hilang dari mata seorang yang tinggi dan langsing, dan bersama itu juga hilang pula satu gaya hidup yang tidak akan ia alami lagi. Pemikirannya melayang kembali akan masa kecilnya. City Sturt melihat dengan sendirinya bagaimana ia dengan cepat menunggangi salah satu kuda yang cakap. Di atas rumput yang dipotong pendek, di tanah milik ayahnya yang luas, hampir tidak kedengaran derap kaki kuda, sewaktu ia menghampiri vila mewah keluarganya yang tua dan luas. Ia melewati gelanggang pacuan kuda yang dimiliki keluarga, di mana ia bersama saudara-saudara laki-laki dan ayahnya berlomba. Juga terlihat tempat kriket yang mereka miliki. Di sini ayahnya Edward melatih City Sturt bermain kriket pada waktu ia masih kecil. City Sturt tersenyum pada waktu itu, mengingat ayahnya yang selalu tampil muda dan antusias. Ia sangat menggemari segala sesuatu yang berhubungan dengan kuda. Ia memiliki peternakan kuda, di mana ia sendiri menternakkan kuda pacuan. Ayahnya merupakan seorang penunggang kuda dan olahragawan yang sangat baik. City Sturt yang dibesarkan bersama 5 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuannya sungguh terjangkiti oleh kegemaran ayahnya ini. City Sturt kurang menggemari pacuan kuda. Karena itulah, ketika saudara laki-lakinya menemani ayahnya sewaktu berburu dan berpacuan kuda, City Sturt lebih mengutamakan bermain kriket. Sejak kecil, City Sturt sudah belajar bermain kriket dengan tekun di Eton College yang eksklusif dan terhormat sebagai tempat pendidikannya. Ia cepat menjadi pemimpin regu. Kemudian ia melanjutkan studi jurusan hukum di Universitas Cambridge yang elit di Inggris. Semakin lama, olahraga kriket menjadi kesukaannya. Ia selalu sukses dan dinobatkan sebagai pemain kriket terbaik di Inggris. City Sturt mengingat kembali malam yang panjang di musim dingin di villa di mana ia bersama keluarga duduk mengelilingi cerobong asap yang panas
sekaligus angin ribut dan hujan mendera jendela rumah. Kadang-kadang ayahnya menceritakan tentang Bihar di India Utara, di mana ia dahulu memiliki 2 perkebunan indigo dengan set berwarna biru yang sangat digemari. Ia menjadi cukup kaya. Sebagai orang yang berada, ia kembali ke Inggris, menikah dan menikmati waktu dengan keluarga, berkuda, berburu, pacuan kuda dan pertaruhan. Perasaan yang hangat memenuhi hati Siti Stad dengan rasa syukur apabila ia mengingat rumah orang tuanya. Sungguh benar, ia mengalami masa kanak-kanak yang bahagia. Sebenarnya pada waktu itu sedang terjadi satu revolusi dalam masyarakat, yaitu revolusi industri. Banyak orang pindah dari desa ke kota dan bekerja dengan upah yang sangat kecil dan hidup dengan situasi yang tak pantas bagi manusia. Siti Stad beruntung dibesarkan di dalam lingkungan yang penuh kelimpahan, kemewahan, dan kegembiraan. Ratusan ribu orang hidup di dalam keadaan yang susah payah dan penuh sengsara. Inilah yang menyebabkan kriminalitas bertambah dan penjara-penjara penuh sampai meluap. Penghukuman yang luar biasa berat berlaku sehingga anak-anak yang hanya mencuri sepotong roti saja karena mereka lapar langsung masuk ke dalam penjara. Tetapi waktu itu muncul orang Kristen yang berani dengan pelayanan sosial untuk menolong orang yang miskin. Salah satu tokoh di antara mereka adalah William Booth, yang sebelumnya adalah seorang pendeta dari gereja Metodis. Melihat begitu banyak hal yang tidak adil, kelaparan dan kesulitan yang besar, ia mendirikan Bala Keselamatan. Juga ada George Muller yang mendirikan banyak rumah untuk anak yatim piatu dan anak jalanan. Siti Stad mengenal kedua orang yang luar biasa ini dan ia melihat mereka sebagai contoh yang besar. Siti Stad hidup di dalam satu dunia lain, satu dunia yang tidak ada hubungan dengan kemiskinan dan penderitaan massal di kota-kota industri.